Kasih pada Bapa harus lebih besar dari isi dunia. Bacaan diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 12-17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Membaca ayat ini menegaskan kembali betapa aku harus bisa melakukan apa yang menjadi prioritas dalam menjalani kehidupan ini secara bijaksana. Ada kebutuhan jasmani, namun ternyata lebih penting memenuhi kebutuhan rohani. Fokus pada kebutuhan jasmani akan menjadikan aku lebih memilih mengasihi dunia, dan kasih Bapa tidak akan ada pada diriku. Sejak aku mengikuti pertemuan Amos Journey, salah satu komunitas spiritual, karena ajakan seorang teman 6 tahun yang lalu, aku mulai membaca kitab suci. Bukan hal yang mudah saat awal mengikuti pertemuan yang hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Ada saja gangguan, mulai dari tuntutan pekerjaan, jalanan yang macet, acara keluarga, dan hal-hal lainnya. Namun, godaan utama adalah rasa malas yang hadir dalam setiap pertemuan. Bersyukur, akhirnya seluruh materi dapat aku ikuti dan diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Berlanjut, aku terlibat sebagai fasilitator dalam pertemuan angkatan berikutnya. Saat itu aku benar-benar merasakan adanya damai dan sukacita. Damai dan sukacita yang dirasakan berbeda dengan yang diperoleh dari kenikmatan duniawi. Sangat berbeda dengan saat sebelum aku aktif membaca kitab suci. Kini membaca kitab suci setiap hari menjadi suatu kebutuhan bagiku. Harapanku selanjutnya adalah aku dapat dan mampu menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk kulakukan. Sesuai firman-Nya dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 22, bahwa pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati, dan iman dilengkapi perbuatan menjadikannya sempurna. Masa pandemi di satu sisi memberi rasa khawatir dan takut, tapi di sisi lain
memberi kita kesempatan untuk belajar dan mengetahui lebih banyak tentang kitab suci. Hampir setiap hari ada pertemuan secara online dari satu komunitas dan komunitas lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memanfaatkannya sehingga kebutuhan rohani kita terpenuhi dan akhirnya menjadikan kita lebih mengasihi Dia sebagai Sang Pencipta dibanding mengasihi isi dunia yang bersifat semu dan tidak abadi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan pada hari ini, dan semoga kasih Yesus senantiasa menyertai kehidupan aku dan semua orang yang kukasihi. Jadikan aku sebagai pelaku firman-Mu, sehingga aku dapat mempunyai iman yang sempurna dan lebih mengasihi-Mu daripada sekedar mencari kenikmatan duniawi yang semu. Amin.